Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang mitos. Mitos berasal dari bahasa Yunani yaitu mythos yang berarti cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Mitos berisi cerita, kisah, nasihat, ataupun larangan yang memiliki pesan khusus di baliknya. Mitos berasal dari sumber yang tidak diketahui dan bersifat tradisional, yang seolah-olah menghubungkan peristiwa aktual dengan kepercayaan religius. Mitos-mitos larangan seiring perkembangan zaman sudah tidak lagi begitu dipercayai oleh masyarakat Minangkabau. Namun mitos larangan tersebut banyak dituturkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya dengan tujuan untuk mengajarkan perihal moral, etika maupun budaya dalam suku Minangkabau. Contoh salah satu mitos yang masih terjadi sampai sekarang ini yaitu mitos di mana anak gadis dilarang duduk di depan pintu. Alasannya, mitos ini berkembang karena pintu merupakan tempat terbuka di mana orang bisa saja melihat, melintas, dan masuk ke dalam rumah. Sehingga apabila anak gadis duduk di depan pintu tersebut, maka orang-orang dapat melihatnya mulai dari yang kecil, anak muda, bahkan yang tua sekalipun. Hal tersebut dinilai tidak baik dan tidak etis apabila seorang perempuan dilihat oleh setiap orang-orang yang melintas melewati rumahnya. Yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan semacam ungkapan tradisional. Kepercayaan umumnya diwariskan melalui media tutur kata. Tujuan dari kepercayaan salah satunya adalah untuk mendidik. Oleh sebab itu, ungkapan ini banyak berkembang di kalangan orang tua yang menggunakannya sebagai sarana dalam mendidik anak-anak mereka. Contoh kepercayaan yang masih berkembang di tengah masyarakat saat ini yaitu dilarang memandikan kucing, nanti turun hujan. Makna yang sebenarnya, karena memandikan kucing membuat kucingnya tersiksa. Seharusnya hewan itu dipelihara dengan baik. Maka timbullah kepercayaan semacam ini sampai sekarang dengan tujuan agar anak-anak tidak menyiksa hewan dan tidak suka usil terhadap mereka. Yang ketiga yaitu kepercayaan sebelum Islam di Minangkabau. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Minangkabau telah memiliki sistem adat yang berorientasi kepada alam. Konsep adat yang berorientasikan ke alam tersebut tercermin dalam pepatah petitih serta pantun-pantun yang terdapat dalam tambu adat alam Minangkabau, seperti alam tak kambang jadi guru. Islam menemukan masyarakat Minangkabau telah mempunyai adat dan kepercayaan praagama, ditambah dengan unsur-unsur agama Hindu dan Buddha yang sudah bercampur di dalamnya, seperti kepercayaan reinkarnasi dan keharusan membakar kemenyan sebelum berdoa. Yang keempat yaitu sejarah perkembangan Islam di Minangkabau. Sejarah perkembangan Islam di Minangkabau ada 4 tahap. Yang pertama yaitu jalur dagang. Sebagaimana dijelaskan bahwa Minangkabau selain terletak pada jalur yang strategis dalam hal perdagangan, juga merupakan penghasil komoditi pertanian dan rempah-rempah terbesar di Pulau Sumatera seperti lada dan pala. Potensi demikian mengundang minat para pedagang asing untuk memasuki dan mengembangkan pengaruhnya di Minangkabau. Yang kedua yaitu penyiaran Islam. Tahap ini berlangsung pada saat pesisir barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh. Pada tahun 1285 sampai 1522 Masehi, sebagai umat yang telah terlebih dulu masuk Islam. Pedagang Aceh juga berperan sebagai mubalik. Mereka giat melakukan penyiaran dan mengembangkan Islam di daerah pesisir di mana mereka berdagang, terutama wilayah di bawah pengaruh Aceh atau Samudra Pasai. Yang ketiga yaitu Islam dari pesisir barat terus mendaki ke daerah Dare. Periode ini kerajaan Pagaruyung sebagai pusat pemerintahan Minangkabau masih menganut agama Buddha. Namun demikian, sebagian besar masyarakat telah menganut Islam. Pengaruhnya begitu nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Islam baru masuk menembus Pagaruyung setelah Raja Anggawarman Mahadewa memeluk Islam, dan Pagaruyung juga resmi menjadi kerajaan Islam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan.